Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai kebutuhan material. Sebelumnya kita perkenalan kelompok dulu. Kami beranggotakan yang pertama Ahmad Ali Robi, yang kedua Gary Ibrahim, dan juga yang ketiga Muhammad Aziz Bayhaqi. Nah, isi materi kita ini ada 3 ya. Yang pertama ada tegangan gabungan, yang kedua ada bejana tekan, dan juga yang ketiga ada teori kegagalan. Di sini saya Gary Ibrahim akan menjelaskan tentang tegangan gabungan. Sebelumnya yang telah kita pelajari jenis beban berdasarkan tegangan yang terjadi. Yang pertama adalah beban aksial dan geser langsung pada waktu lalu. Kemudian ada juga beban putir atau torsi. Dan yang ketiga ada beban lentur atau bending. Kemudian di sini ada mind map atau peta konsep. Sebelumnya pada waktu lalu kita telah mempelajari 4 beban ini, yaitu ada beban aksial, beban lentur, beban geser langsung, dan juga beban putir. Sini menjelaskan bahwa beban aksial dan beban lentur menghasilkan tegangan atau regangan normal. Kemudian beban geser langsung, beban putir, dan juga beban lentur menghasilkan tegangan geser. Nah, kemudian tegangan-regangan normal dan tegangan geser dijadikan menjadi satu, menjadi tegangan gabungan, yang setelah itu kita dapat menentukan status tegangan pada suatu komponen. Sebelumnya, setelah mempelajari 4 beban tersebut, kalian pernah gak sih bertanya-tanya bagaimana jika pada suatu struktur atau konstruksi ini terdapat 2 atau lebih jenis beban? Pernah gak? Nah, hal tersebut bisa saja terjadi dan bisa saja dihitung dengan metode superposisi. Di sini ada gambar dari metode superposisi. Nah, di sini nih tersirat ada penjumlahan dari 2 beban menjadi 1 beban, atau 2 beban ini digabung menjadi 1. Langsung saja di sini ada contoh soal. Karena ketika melihat hanya dari gambar metode superposisi tadi cukup sulit dipahami, langsung aja ke soalnya. Di sini ada bidang dengan ukuran 250 mm kali 50 mm. Ini yang ditanyakan adalah bagaimana status tegangan pada titik C akibat pembebanan yang ada. Di sini titik C, kemudian beban yang ada. Kita perhatikan di sini ada penjelasan di ujung kanan 50 kN per meter. Nah, beban di sini adalah beban terbagi rata sepanjang 2,5 meter. Nah, karena di sini adalah pembebanan rata, sehingga kita buat beban ini menjadi terpusat di tengah-tengah bidang ini. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Yang pertama adalah kita membuat diagram benda bebas dan hasil perhitungan reaksi tumpuan seperti pada gambar ini. Nah, di sini diketahui gaya terpusatnya adalah 125 kN. 125 kN ini kita dapatkan sebelumnya dari perhitungan 2,5 meter. Di sini dikalikan dengan 50 kN per meter. Nah, di sini tadi ada bebannya
yang telah terpusat. Nah, di sini ada ini adalah tumpuan yang berada di sebelah kiri, dan ini adalah tumpuan yang di sebelah kanan. Nah, ini bebannya. Kemudian di sini diketahui kemiringannya ada 5, yaitu sisi miringnya, 3 dari sisi horizontalnya, dan 4 dari sisi vertikalnya. Angka-angka ini kita dapatkan dari, kita kembali sebentar, yaitu dari 1,5 meter ini dan 2 meter yang di sini. Semuanya kita kali 2 agar kita dapat gampang menghitungnya. Di sini kita didapatkan tumpuan atau reaksi horizontalnya adalah 16,45 kN pada tumpuan kiri, dan reaksi vertikal di sini didapatkan 21,93 kN. Kemudian pada tumpuan yang di sebelah kanan kita dapatkan 97,59 kN. Angka-angka ini kita dapatkan dari sebuah rumus dan perhitungan sendiri. Pada lain kesempatan akan saya jelaskan. Langkah selanjutnya kita cari titik yang ditinjau. Titik yang ditinjau adalah titik C. Di sini titik C berjarak 1,5 meter dari tumpuan kiri. Di sini pada gambar ini kita mendapatkan terdapat 3 gaya atau 3 beban yang bekerja pada titik C. Gaya normalnya yang terjadi pada titik C adalah 16,45 kN karena sigma n sama dengan 0, dan diketahui di sini hanya ada satu tegangan normal 16,45 kN. Kemudian gaya geser vertikal ini sama dengan sigma sama dengan 0, sama aja seperti pada gaya normal. Gaya vertikal di sini hanya satu, yaitu 21,93 kN. Jadi gaya geser yang terjadi pada titik C sama dengan 21,93 kN. Kemudian gaya yang ketiga yaitu momen lentur. Di sini diketahui 32,89 kN didapatkan dari 21,93 dikalikan dengan 1,5 meter. Nah, pada gambar bagian ini seperti yang telah kita pelajari tadi, yaitu metode superposisi, yaitu penggabungan antar beban-beban yang terjadi pada satu titik. Nah, di titik C terdapat 3 beban yang berlangsung, yaitu gaya normal, gaya geser, dan juga momen lentur. Di sini tegangan normal yang diakibatkan karena gaya aksial. Kita cari dengan rumus tegangan normal pada titik C sama dengan P per A. P di sini yang sudah kita ketahui tadi, yaitu 16,45 kN dibagi dengan luas penampang bidangnya yaitu 0,050 meter dikalikan dengan 0,250 meter sama dengan 1,32 MPa. Di sini gaya yang bekerja adalah gaya tekan yaitu atau kompresi. Kemudian yang kedua ada gaya geser. Gaya geser ini mengakibatkan tegangan geser. Nah, rumusnya yaitu V dikalikan Q dibagi dengan IT atau momen inersia yang terjadi. Sedangkan Q sendiri yaitu adalah luasan dikalikan dengan Y atau bagian luasan atas. Karena luasan AP sama dengan 0, karena di sini adalah titik bukan suatu bidang, sehingga luasnya sama dengan 0. Maka
atau di titik C sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, momen lentur. Momen lentur ini mengakibatkan tegangan normal, dan tegangan pada titik C dapat kita cari dengan rumus M dikalikan C dibagi dengan momen inersia sama dengan 32,89 kN dikalikan dengan 0,125 meter dibagi dengan 1/12 dikali 0,05 dikali 0,250 meter pangkat 3, dihasilkan yaitu 63,15 MPa. Di sini pada titik C digambarkan yaitu arahnya itu menekan atau kompresi, sedangkan di bawahnya ini adalah menarik. Nah, di sini kita telah mengetahui tegangan-tegangan yang terjadi pada titik C, yaitu tegangan normal yang diakibatkan gaya aksial yaitu sebesar 1,32 MPa, dan tegangan geser akibat gaya geser lentur yaitu 0, karena tadi ini sebuah titik bukan bidang sehingga luasan AP sama dengan 0. Kemudian ada momen lentur atau tegangan normal yang diakibatkan momen lentur sebesar 63,15 MPa. Nah, langsung aja. Jadi pada arah horizontal, tegangan normal aksial dijumlahkan dengan tegangan normal lentur. Dan sedangkan pada arah vertikal, tegangan geser juga dijumlahkan. Tapi apabila ada lebih dari satu tegangan geser, itu juga ikut dijumlahkan. Karena di sini hanya satu, jadi yang kita cantumkan hanya satu. Langsung aja, gabungan tegangan normal. Di sini tegangan normal dijumlahkan dengan tegangan normal yang terjadi pada titik tersebut, dan tegangan geser dijumlahkan dengan tegangan geser yang terjadi juga pada titik tersebut jika tegangan geser itu lebih dari satu. Nah, pada tegangan pada titik C diketahui tadi yang diakibatkan karena gaya aksial yaitu 1,32 MPa dijumlahkan dengan tegangan normal yang diakibatkan karena momen lentur yaitu sebesar 63,15 MPa, sehingga jumlah tegangan normal yang terjadi pada titik C adalah 64,5 MPa. Nah, yang kedua atau selanjutnya ada gabungan tegangan geser. Seperti yang saya ngomong tadi ya, karena tegangan geser di sini sama dengan 0 dan tegangan geser pada titik C hanya 1, jadi tegangan geser yang ada pada titik C ya sama dengan 0. Oke, untuk yang kedua adalah materi tentang bejana tekan. Kita lanjut. Apa sih bejana tekan itu? Bejana tekan adalah suatu wadah atau tempat yang dirancang untuk menampung dan menyimpan zat atau fluida dengan tekanan yang tinggi. Kegunaan dari bejana tekan itu seperti untuk industri minyak dan gas, untuk pembangkit listrik, pengolahan makanan, dan industri kimia. Untuk bejana ini dapat berbentuk bola, berbentuk silinder, atau kotak tergantung pada pengaplikasiannya. Nah, oke, lanjut. Nah, yang akan kita bahas di sini itu adalah bejana tekan berdinding tipis. Nah, misalnya ada bejana tekan yang berbentuk silinder seperti ini ya. Berbentuk silinder seperti ini. Nah, jika bejana tekan ini diberikan tekanan dalam yang dilambangkan dengan P, maka dinding-dinding pipa di sini itu akan mengalami 3 tegangan. Apa saja 3 tegangan itu? Yang pertama adalah tangensial hub stress atau tegangan hub atau tegangan sirkumferensial. Nah, itu yang di sini nih, tegangan H ini geraknya melingkar. Nah, itu lambangnya adalah sigma H. Nah, yang kedua itu adalah aksial atau longitudinal stress atau tegangan longitudinal. Itu gerakannya sejajar atau sepanjang dengan panjang dari
bencana tekan ini. Nah, lambangnya itu adalah sigma L. Nah, yang ketiga itu adalah radial stress. Nah, radial stress ini pada bencana tekan berdinding tipis itu tidak dihitung ya, karena nilainya itu amatlah sangat kecil. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita cari ke tegangan hubnya. Nah, sebelumnya kita kasih pengertiannya dulu. Tegangan hub itu adalah jenis tegangan yang terjadi pada dinding bejana bertekanan yang dikenakan pada suatu fluida dengan tekanan internal atau tekanan dalam yang tinggi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tegangan ini merujuk pada tegangan yang arahnya melingkar atau sirkumferensial. Nah, sekarang kita perhatikan ilustrasi dari benda ini ya. Mau yang ini apa yang ini juga sama aja. Nah, ya kita lihat ini P ini atau tekanannya itu digambarkan dengan warna biru. Nah, tekanan yang bekerja pada area ini itu dikalikan dengan area proyeksinya. Area proyeksi itu apa? Area proyeksi itu adalah diameter yang di sini. Nah, dikali dengan L. L itu adalah panjang dari pipa tersebut. Nah, lalu tekanan yang di area ini itu harus dilawan oleh tebal dinding. Nah, tebal dinding ini, area ini nih, coklat ini nih. Nah, yang bisa dinilai dengan sigma H, atau ya ini sigma H nih. Sigma H yang dikalikan dengan oleh L itu adalah panjang ya, dan juga dikalikan dengan tebal dindingnya. Nah, karena ini ada 2, maka ditulis sigma H dikali 2 kali L kali T. Nah, tadi udah saya jabarkan kalau tekanan itu kan dikalikan dengan area proyeksinya. Area tekanannya di sini yaitu P dikali D kali L. Nah, terus kalau tebal dinding pipanya ini atau dinilainya itu adalah tegangan hubnya, itu dikalikan dengan 2 dikali L dikali T. Nah, dari persamaan ini tuh bisa kita coret-coret nih. Itu sigma L kita coret, L kita coret. Nah, kita bisa dapat persamaan atau dapat rumus itu sigma H sama dengan P dikali D per 2T. Nah, dari yang saya lihat di YouTube itu dari rumus ini ya. Nah, jika P dan D-nya membesar, maka tegangan hubnya itu akan membesar nih. Tegangan hub ini akan membesar. Nah, bila T-nya ini mengecil, maka tegangan hubnya akan mengecil. Oke, lanjut. Nah, lalu ada tegangan longitudinal. Apa sih tegangan longitudinal itu? Tegangan longitudinal adalah tegangan yang terjadi sepanjang sumbu panjang atau sejajar dengan arah gerakan. Oke, perhatikan bahwasannya P atau tekanan ini itu digambarkan dengan area yang berwarna biru ini itu harus dilawan dengan tegangan longitudinal yang arahnya berlawanan dari P tersebut. Nah, P ini bekerja pada area pi D kuadrat per 4. Nah, sedangkan sigma L atau tegangan longitudinalnya itu bekerja pada area pi dikali diameter nih lingkaran ini, tebal dindingnya ini, dikali dengan T itu adalah tebal dinding pipa. Nah, dari persamaan yang tadi itu bisa kita jabarkan nih, bisa kasih persamaan sigma L kali pi kali D kali T sama dengan P kali pi D kuadrat per 4. Bisa kita coret, pi kita coret, yang D ini bisa kita coret, ini tinggal 1 doang. Nah, jadi kita dapat rumus sigma L sama dengan P kali D per 4T. Nah, sama seperti tegangan hub tadi, jika P dan D nya membesar, maka sigma L atau tegangan longitudinalnya ini akan membesar. Nah, bila T nya mengecil, maka tegangan longitudinalnya ini akan mengecil pula.
Oke, kita lanjut. Sekarang itu ada regangan volumetrik. Regangan volumetrik itu mengacu pada perubahan volume suatu benda sebagai hasil dari penerapan tegangan pada suatu benda. Tahu nggak maksudnya? Maksudnya ini misalnya kita kasih tegangan nih, bisa kayak tegangan atau ditarik kayak atau ditekan kayak, nah itu pasti akan ada yang namanya regangannya atau perubahan dari bentuknya atau perubahan dari volume dari suatu benda tersebut. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Misalnya ini ada sebuah pipa atau mesin tekan nih. Misal diberi tekanan dalam di sini, maka itu akan menghasilkan tegangan-tegangan. Itu ada tegangan hub dan juga tegangan longitudinal. Nah, tegangan hub itu kan rumusnya P kali D per 2T, sedangkan tegangan longitudinal itu adalah rumusnya P kali D per 4T. Nah, lanjut, yang seterusnya adalah regangan D atau regangan hub. Kenapa bisa sama? Karena regangan hub ini kan regangan yang geraknya secara melingkar tadi ya. Secara melingkar berarti kan pasti ke diameternya. Nah, rumus dari regangan hub ini adalah 1/E dikalikan dengan sigma hub dikurangi dengan, ini adalah lambang dari Poisson ratio dikali dengan tegangan L. Nah, lalu ada regangan L. Nah, kita kasih ini adalah, nah, regangan L nih. Regangan L itu rumusnya adalah 1/E, yaitu adalah modulus elastisitas dikalikan dengan sigma L. Nah, ini dibalik nih. Kalau sigma hub regangan hub tuh sigma hub dikurangi Poisson ratio dikali tegangan L. Nah, kalau regangan longitudinal itu 1/E dikali sigma L dikurangi dengan Poisson ratio dikali sigma H atau sigma hubnya. Nah, untuk volumetric strain atau regangan volumetrik itu rumusnya adalah regangan V sama dengan delta V per V. Nah, delta V inilah volume akhir, nah, dibagi dengan volume awal. Nah, delta V itu adalah ini nih, P per 4 kali D kuadrat dikalikan dengan delta L plus 2 kali diameter dikali panjang dikalikan dengan delta D per V atau volume awalnya, yaitu P per 4 D kuadrat kalikan dengan L. Nah, ini bisa kita coret-coret. Nah, hasilnya itu adalah delta L per L plus 2 dikali delta D per D. Delta L per L itu sama dengan regangan L. Delta D per D sama dengan regangan D. Jadi volumetric strain atau regangan volumetrik itu rumusnya adalah regangan L ditambahkan dengan 2 kali regangan D. Sini ada contoh soal ya. Saya bacakan contoh soalnya. Sebuah silinder bertekanan dengan panjang 0,8 meter atau 800 mm terbuat dari baja dengan tebal 5 mm dengan modulus elastisitasnya 210 kali 10 pangkat 3 Newton per milimeter kuadrat dan Poisson ratio-nya 0,28. Nah, silinder ini itu memiliki diameter rata-rata 0,3 meter diameternya ini, dan ujungnya ditutup dengan plat rata. Silinder ini memiliki tekanan dalam 3 Newton per milimeter kuadrat atau 3 MPa. Soalnya adalah hitunglah peningkatan volumenya. Oke, yang pertama yang dicari adalah tegangan hubnya. Saya tadi sudah jelaskan pada awal, tegangan hub itu rumusnya kan PD per 2T. P-nya ini adalah
3 Newton atau tekanannya adalah 3 Newton per milimeter kuadrat dikalikan dengan D. D ini adalah 0,3 meter. 0,3 meter itu dijadikan milimeter menjadi 300 milimeter. Diper 2T. T tebalnya itu adalah 5 meter. Berarti 3 Newton per milimeter kuadrat kali 300 mm per 2 kali 5 mm sama dengan 90 Newton per milimeter kuadrat. Nah, sudah ketemu tegangan hubnya, kita langsung cari tegangan longitudinalnya, yaitu setengah dari tegangan hub. Nah, sudah langsung kita cari tegangan longitudinal. Yang ketiga kita cari regangan longitudinalnya. Regangan longitudinal tadi kan rumusnya 1 per modulus elastisitas dikalikan dengan sigma L, sigma longitudinal dikurangi Poisson ratio dikalikan dengan sigma H. 1 per modulus elastisitas adalah 210 kali 10 pangkat 3 Newton per milimeter kuadrat dikalikan dengan 45 kurangi 0,28 yaitu Poisson ratio-nya dikalikan dengan 90. Hasilnya adalah 0,009429. Nah, lalu yang keempat kita cari hub strength-nya atau tegangan hubnya. Ini cuma dibalik doang ya sama yang longitudinal tadi. Nah, ini kan longitudinal dikurangi Poisson ratio kurangi tegangan hub. Kalau ini tegangan hub dikurangi Poisson ratio dikalikan tegangan longitudinal. Nah, hasilnya adalah 0,0003686. Nah, lalu kita cari dulu nih regangan volumetriknya. Regangan volumetrik tadi kan rumusnya adalah sigma L delta L. Delta L sih. Regangan L ditambah 2 kali regangan hub di 0,009429 ditambah 2 kali 0,003686. Hasilnya adalah 0,008313. Nah, lalu kita cari dulu nih volume awalnya. Volume awal tadi kan rumusnya Pi kali D kuadrat per 4 dikalikan dengan L. Nah, ketemunya 56,5487 kali 10 min 6 mm kubik. Nah, untuk mencari peningkatan volumenya itu di volume awal dikalikan dengan regangan volumenya, yaitu ketemu 47.009 mm kubik. Oke, kita langsung lanjut ke materi yang selanjutnya. Lalu selanjutnya bab ketiga yaitu teori kegagalan. Kegagalan didefinisikan sebagai patahan elastis di mana terjadi pada saat dimulainya regangan permanen. Untuk keperluan praktis, seringkali nilai proportional limit atau yield strength menjadi batasan dari suatu bahan. Ada 2 jenis patahan. 1. Patahan kertas, yaitu kegagalan yang terjadi karena pemisahan secara langsung dari suatu partikel bahan yang satu dengan yang lainnya, di mana sedikit sekali terjadi deformasi plastis. Dan yang kedua, patahan ulat. Pada kasus kegagalan ini terjadi deformasi plastis yang besar dan terjadi slip atau pergerakan dari dislokasi. Lalu teori kegagalan elastis ada 5. Yang pertama yaitu maximum principal stress theory atau Rankins theory, yaitu teori stress untuk teori kegagalan elastis yang tadi ada 5, yaitu 1. Maximum principal stress theory oleh Rankins, yaitu teori tegangan maksimum, dan yang kedua yaitu maximum principal strain theory oleh Sound Finance, yaitu teori regangan maksimum, dan yang ketiga yaitu maximum shear stress theory oleh Tresca atau Guess, yaitu teori tegangan geser, dan yang keempat yaitu maximum strain energy theory oleh Beltrami, yaitu teori energi regangan.
Dan yang kelima yaitu maximum shear strain theory oleh von Mises, yaitu adalah teori regangan geser maksimum atau bisa juga disebut teori energi distorsi. Yang pertama, principal stress theory oleh Rankins. Menurut teori ini, kegagalan suatu bahan terjadi apabila tegangan prinsipal atau sigma 1 mencapai nilai yang disebut sebagai tegangan elastis limit atau tegangan batas elastis. Diasumsikan sebagai yield stress atau sigma Y. Dengan demikian, kegagalan terjadi apabila sigma 1 sama dengan sigma Y dapat diketahui dari pengujian tarik biasa. Keterbatasan teori Rankins satu, yaitu adanya principal stress dan pengaruh tegangan geser, dan dua, bahan pada uji tarik akan mengalami slip pada sudut 45 derajat terhadap arah penarikan. Lalu teori ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang getas seperti besi tuang. Selanjutnya yang kedua yaitu maximum principal strain oleh Fenech, yaitu teori regangan prinsipal maksimum. Menurut teori ini, kegagalan suatu bahan terjadi apabila maksimum principal strain atau epsilon 1, yaitu lambang regangan, mencapai suatu nilai dari regangan elastik limit yang diperoleh dari sigma Y per modulus elastisitas dari bahan tersebut. E1 atau maximum principal strain sama dengan sigma Y atau tegangan luluh dari bahan tersebut dibagi oleh modulus elastisitas dari bahan tersebut. Untuk 3 dimensi, regangan sama dengan 1 per modulus elastisitas dikali sigma 1 dikurangi V dikali sigma 2 plus sigma 3 sama dengan sigma Y per modulus elastisitas. Dan untuk 3 dimensi, pada 3 dimensi nilai terbesar ada pada sigma 1 dan nilai terkecil ada pada sigma 3. Lalu bisa dapat disimpulkan bahwa sigma 1 dikurangi V dikali sigma 2 plus sigma 3 sama dengan sigma Y. Dan untuk 2 dimensi, di sini sigma 3-nya sama dengan 0 sehingga diperoleh epsilon 1 sama dengan 1 per E dikali atau sigma 1 dikurangi V dikali sigma 2 sama dengan sigma Y per epsilon dari bahan tersebut. Maka dapat disederhanakan sigma 1 dikurangi V dikali sigma 2 sama dengan sigma Y. Untuk yang ketiga yaitu maximum shear stress teori oleh Tresca atau Guess, yaitu teori regangan geser maksimum. Menurut teori ini, suatu kegagalan bahan terjadi
Menurut teori ini, suatu kegagalan bahan terjadi apabila tegangan geser maksimum sama dengan hasil pengujian yang dilakukan pada uji tarik secara sederhana atau uniaksial. Untuk dua dimensi, sigma 1 dikurangi sigma 2 dibagi 2 sama dengan sigma Y atau tegangan luluh dibagi 2. Lalu diperoleh hubungan sederhana sigma 1 sama dengan sigma Y. Mirip sekali dengan teori Rankine, tetapi pendekatannya berbeda, yaitu kali ini pendekatannya melalui tegangan geser maksimum. Untuk 3 dimensi, maka diperoleh sigma 1 dikurangi sigma 3 dibagi 2 sama dengan sigma Y dibagi 2, sehingga diperoleh hubungan sigma Y sama dengan sigma 1 dikurangi sigma 3. Keterbatasan teori Tresca yaitu tidak dapat memberikan hasil yang akurat atau tepat untuk kondisi di mana terdapat pure shear, contohnya pada pengujian torsion atau puntir. Untuk teori ini digunakan untuk bahan yang ulet, terutama dalam desain dari poros-poros yang menerima beban kombinasi lentur dan torsi, dan dianggap sebagai dasar yang paling dapat dipercaya untuk desain. Berikutnya yaitu Beltrami teori, yaitu teori kegagalan yang berhubungan dengan teori energi regangan maksimum. Menurut teori ini, kegagalan suatu bahan diasumsikan terjadi ketika energi regangan maksimum mencapai suatu energi regangan yang ditentukan pada pengujian tarik sederhana. Untuk 3 dimensi, dapat memperoleh energi regangan akibat deformasi, yaitu U sama dengan 1/2E, kemudian dikalikan dengan sigma 1 kuadrat plus sigma 2 kuadrat plus sigma 3 kuadrat dikurangi 2 V dikali sigma 1 sigma 2 plus sigma 2 dikali sigma 3 plus sigma 3 dikalikan sigma 1. Ini adalah energi regangan akibat deformasi, sedangkan energi regangan akibat uji tarik sederhana U sama dengan sigma Y kuadrat per 2E. Lalu dapat diperoleh 1/2E. Ini hampir sama ya, sama dengan yang di atas. Lalu diperoleh hubungan sigma 1 kuadrat plus sigma 2 kuadrat plus sigma 3 kuadrat dikurangi 2V dikali sigma 1 kali sigma 2 plus sigma 2 kali sigma 3 plus sigma 3 plus sigma 1 sama dengan sigma Y kuadrat. Ini untuk kasus 3 dimensi. Sementara untuk kasus 2 dimensi dapat ditulis sigma 1 kuadrat plus sigma 2 kuadrat dikurangi 2V dikali sigma 1 dikali sigma 2 sama dengan sigma Y kuadrat. Keterbatasan teori Beltrami yaitu tidak dapat diterapkan untuk bahan yang getas, di mana elastic limit pada tension dan compression benar-benar berbeda. Selanjutnya teori oleh Van Mises, yaitu teori regangan geser maksimum. Menurut teori ini, suatu kegagalan bahan diasumsikan terjadi ketika nilai daripada regangan geser maksimum melebihi regangan geser yang ditentukan dari pengujian tarik sederhana. Pada kondisi 3 dimensi, energi regangan geser dinyatakan oleh U sama dengan 1/12K, lalu dikalikan dengan kuadrat dari sigma 1 dikurangi sigma 2 ditambah kuadrat dari sigma 2 dikurangi sigma 3 ditambah kuadrat dari sigma 3 dikurangi sigma 1. Sementara untuk energi regangan geser pada uji tarik sederhana dinyatakan U sama dengan kuadrat dari sigma Y dibagi 6G. Setelah keduanya disamakan, lalu kita memperoleh hubungan yang lebih sederhana, yaitu kuadrat dari sigma 1 dikurangi sigma 2 ditambah kuadrat dari sigma 2 dikurangi sigma 3 lalu dikalikan kuadrat dari sigma 3 dikurangi sigma 1 sama dengan 2 kali kuadrat sigma Y. Sedangkan untuk kondisi 2 dimensi kita hilangkan sigma 3 sehingga
dapat hubungan kuadrat dari sigma 1 dikurangi sigma 2 ditambah kuadrat dari sigma 2 dikurangi 0 dikali kuadrat dari 0 dikurangi sigma 1 sama dengan 2 kali kuadrat dari sigma Y. Keterbatasan teori von Mises yaitu tidak dapat diterapkan pada bahan yang mengalami pembebanan hidrostatik. Masih mengenai teori von Mises, maka apabila kita mengandung tegangan normal pada arah X, Y maupun Z, namun juga terdapat tegangan geser. Nah, apabila kita mempertimbangkan tegangan geser yang terjadi pada masing-masing bidang, kita akan mengambil 3 representasi daripada tegangan geser tersebut. Maka persamaan teori tegangan geser maksimum dapat dimodifikasi dengan menambahkan tegangan geser yang ada pada elemen fisik tersebut. Kita bisa melihat di sini bahwa sigma O sama dengan 1 per akar 2 dikali kuadrat dari sigma X min sigma Y ditambah kuadrat dari sigma Y min sigma Z plus kuadrat dari sigma Z min sigma X plus 6 dikalikan kuadrat tau XY plus kuadrat tau YZ plus kuadrat tau XZ dikalikan setengah. Dan untuk sigma X dan sigma Y dan sigma Z dapat diubah menjadi sigma 1 atau menjadi sigma 2 dan sigma 3. Lalu apabila jumlahnya sudah terhitung, kita bandingkan. Apabila sigma 0 lebih dari sigma YZ atau tegangan luluh dari bahan tersebut, maka akan terjadi kegagalan. Selanjutnya hubungan antara tegangan dan geser. Untuk Rankins teori, tau Y sama dengan sigma Y, dan untuk Sonvenance teori, tau Y sama dengan 0,8 dikali sigma Y, dan untuk Tresca teori, tau Y sama dengan 0,5 dikali sigma Y, dan untuk Beltramis teori, tau Y sama dengan 0,817 dikalikan sigma Y, dan untuk von Mises teori, tau Y sama dengan 0,577 dikali sigma Y. Di sini ada latihan soal. Di satu titik dalam dinding suatu pipa baja tipis terdapat tegangan-tegangan yang saling tegak lurus sebesar 40 megapascal dan 20 megapascal. Keduanya ditarik. Hitunglah tegangan ekuivalen dalam tarikan sederhana menurut teori regangan utama maksimum dan teori energi regangan total. Di sini V-nya yaitu 0,28 ya. Pada kasus 2 dimensi ini, maka kita akan melihat bahwa sigma 3, nilai dari sigma 3 sama dengan 0, sigma 1 yaitu 40 dan sigma 2 ada 20 megapaskal. Lalu menggunakan teori regangan utama Saint-Venant, maka tegangan ekuivalen dalam tarikan sederhana adalah sigma 1 dikurangi V dikali sigma 2 plus sigma 3 sama dengan 40 dikurangi 0,28 dikalikan 20 sehingga diperoleh 34 megapaskal. Dan untuk teori regangan total atau Beltrami, kita tulis sigma 1 kuadrat plus sigma 2 kuadrat plus sigma 3 kuadrat dikurangi 2V dikalikan sigma 1 dikali sigma 2 ditambah sigma 2 ditambah sigma 3 ditambah sigma 3 dikali sigma 1 sama dengan sigma kuadrat. Lalu kita masukkan angka-angkanya sehingga diperoleh hasil yaitu 150,52. Maaf untuk nilainya, sehingga diperoleh 1552 lalu diakarkan
sehingga diperoleh tegangan yaitu 39,4 megapascal. Ini adalah tegangan ekuivalen. Soal kedua, suatu baja mempunyai batas proporsional 270 megapascal dalam tarikan sederhana. Dalam suatu sistem tegangan dua dimensi tertentu, tegangan-tegangan utama adalah 105 megapascal atau ditarik dan 30 megapascal ditekan. Hitunglah faktor keamanan menurut A. Teori tegangan geser maksimum dan B. Teori von Mises-Henke. Ini adalah tampilan ilustrasi dari baja yang menerima tegangan tersebut. Ada dua dimensi ya. Tegangan yang terbesar adalah 105 megapascal dan tegangan terkecilnya adalah 30 megapascal. Jadi kita meninjau untuk sistem 3 dimensi, maka kita akan melihat bahwa sigma keduanya adalah 0. Karena tegangan terkecil pada sistem ini adalah sigma 3, yaitu minus 30 megapascal karena ditekan ya ke dalam. Lalu yang pertama yaitu tegangan teori tegangan geser maksimum atau Treska. Tegangan tarik tunggal ekuivalen adalah sigma sama dengan sigma 1 dikurangi sigma 3 sama dengan 105 dikurangi minus 30 sama dengan 135. Lalu kita dapat faktor keamanan yaitu sigma Y dikurangi sigma sama dengan 270 dibagi 135 sama dengan 2. Dan untuk teori Mises-Henke atau maximum shear strength, kita peroleh sigma kuadrat dari sigma 1 dikurangi sigma 2 ditambah kuadrat dari sigma 2 dikurangi sigma 3 ditambah kuadrat dari sigma 3 dikurangi sigma 1 sama dengan 2 sigma kuadrat. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Di sini sigma 2 sama dengan 0 ya. Lalu diperoleh hasil yaitu 30.150 sama dengan 2 kali sigma kuadrat. Sehingga kita peroleh sigmanya yaitu 122,8 megapascal. Lalu kita hitung faktor keamanannya yaitu sigma Y dibagi sigma sama dengan 270 dibagi 122,8 sama dengan 2,2. Dari sini kita bisa melihat bahwa menggunakan teori von Mises